Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatanku, dasarku berharap. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu
deritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Bahkan ku sempurnakan karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kau setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanmu, serta ku berharap. Aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bacaan kali ini saya ambil dari Injil Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bisa bertobat." Demikian Injil Tuhan. Tes cek. Maklum ya kalau gak bisa kedengeran, ini palsu soalnya.
Tapi kan kegantengan dan ketamanan saya no KW-KW. Shalom semua. Mana nih suaranya? Kok kagak kedengeran ya? Sekali lagi deh. Shalom semua. Masih juga gak kedengeran. Kemana ya kira-kira? Astaga. Saya lupa. Kalau ini rekaman gak ada yang nonton ya. Kalian shalom di dalam hati saja. Nah, pastinya udah pada tahu kan? Bulan September ini tuh kita ngerayain apa? Nah, di bulan September ini kita ngerayain yang namanya bulan BKSN. Udah tahu kan pasti namanya apa? Jadi saya gak usah tanya lagi. Bulan BKSN itu bulan Kitab Suci Nasional. Berat sekali ya namanya. Nah, ngomong-ngomong BKSN atau bulan Kitab Suci Nasional ini, ada sejenis lomba. Yang pertama, nyiptain lagu. Lagunya dari Alkitab. Saya gak bisa nyiptain lagu dari Alkitab. Bukannya nyiptain lagu rohani dari Alkitab. Yang ada saya justru nyiptain lagu patah hati, lagu galau. Saking kebawahnya saya sama perasaan. Yang kedua, ada lomba menyanyi. Saya gak bisa nyanyi. Suara saya amburadul. Yang ada baru menit awal, baru detik awal, udah di stop sama panitianya itu, sama guru. Yang ketiga, cerita tentang Alkitab. Saya sebenarnya bisa, tapi saya gak mau ngalahin Romo sama pendeta. Apalagi dengan kemampuan dan skill saya ya, bercerita tentang Alkitab. Kasihan nanti. Bukannya mereka yang makin terkenal, justru saya yang makin terkenal. Bukan hanya kegantengan dan ketampanan saya doang, tapi karena saya bisa bercerita tentang Alkitab. Ya, makanya saya milih stand up komedi. Selain lucu, saya suka sama stand up komedi. Ya, walaupun tidak lucu, tapi harus lucu ya. Biar menghibur hati saya. Nah, ngomong-ngomong BKSN, pasti tidak jauh dari yang namanya Alkitab. Di Alkitab itu ada yang namanya doa. Yang pertama saya yang mau bahas itu doa makan. Pertama nih, saya pernah nemuin orang doa makan itu kayak doa syafaat. Lah gimana ceritanya itu? Doa makan aku kayak doa syafaat, segala bangsa dan negara didoain, segala presiden, wakil presiden, semua didoain kayak doa syafaat. Misalnya gini, ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk Bapak Presiden kami tercinta. Kiranya Tuhan memberikan hikmah bagi Bapak Presiden kami tercinta ini, agar beliau dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, bla bla bla. Kan sebenarnya doa makan itu simple. Doa makan itu tinggal, ya Tuhan, sekarang kami akan makan, kiranya Tuhan mau memberkati makanan yang akan kami santap ini, supaya makanan ini dapat menjadi energi dan kesehatan bagi tubuh kami, bla bla bla. Dan yang paling simpel lagi itu doa Bapa kami yang diajarin di Alkitab. Nah, kalau doa kayak gini didoain di undangan nikahan, nah gimana ceritanya itu? Yang ada orang-orang keburu lapar, termasuk saya kalau jadi orang-orang itu. Pas lagi doa, tiba-tiba tuh orang-orang udah pada ngambil makanan. Tahu-tahu pas amin, makanan so habis. Nah, sekarang lanjut ke yang kedua. Hal yang kita akan bahas di nomor 2 ini adalah ayat di mana pernah mengatakan takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Saya kurang begitu hafal dari mana pasalnya, ayat berapa, tapi kira-kira sebesar gitulah. Nah, orang-orang itu bukan takut sama Tuhan, mereka itu takutnya sama setan. Apalagi yang ditakutin itu setan Indonesia. Setan Indonesia kagak bawa senjata, kagak kayak setan luar negeri. Misalnya Caki, walaupun saya sendiri tahu itu cuma film, tapi kan yang kalian tahu kalau kalian pernah nonton Caki
Caki itu dia bawa pisau, bawa senjata tajam pokoknya. Dia bisa membunuh orang. Nah, ini setan Indonesia. Yang pertama contohnya suster ngesot. Kalian tahu kan pasti suster di mana? Di rumah sakit. Terus ngesot. Namanya juga ngesot ya pasti jalannya ngesot. Set. Ya kita mah masih keburu lari. Itu kalau dia ngejar kita sampai ke jalan raya, itu nekat banget. Yang ada kalau dia nekat sampai ngejar kita ke jalan raya, mati 2 kali. Ketabrak kereta api. Terus yang kedua, pocong. Gampang kalau dikejar pocong. Tinggal cari aja jalan yang ada portalnya. Pocong kan udah tahu kan jalannya kayak gimana? Loncat-loncat gitu. Kan? Yang ada kalau dia ngejar kita sampai ke portal, dia berani loncatin itu, kepentok kakinya ini. Itu juga lagian dia ngejar kita itu bukan untuk nakut-nakutin kita, tapi minta dilepas tali pocongnya itu. Capek dia juga jalan kayak gitu. Nah, teman-teman semua, jadi gak ada yang namanya takut sama setan itu. Kita aja mati karena takut akan Tuhan. Mati karena takut akan setan itu. Kalau kita lagi dikejar-kejar sama setan sampai ke jalan raya, kelindes truk, baru kita mati. Matinya akan setan. Kalau manusia masih kayak gini terus, ini ayat lah kayaknya lama-lama berubah ini. Bukannya takut akan Tuhan lagi, tapi malah takut akan setan adalah akhir dari segalanya. Terus yang ketiga yang saya mau bahas, kalian tahu saya pakai apa ini? Bisa dibilang ini rosario atau kaling salib. Kalian pasti tahu kan akan pernyataan ini? Tuhan Yesus mengajarkan untuk menjadi muridnya kita harus memanggul salib dulu. Bayangkan, saya aja pakai kalung kayak gini udah berat. Apalagi Tuhan Yesus dulu. Dia minggul salib. Jauh jaraknya, panas, capek dia. Apalagi kita sudah termehek-mehek kayaknya kalau kita jadi Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu ngelakuin itu demi kita seluruh umat manusia di dunia. Dia pengen menebus seluruh dosa kita di dunia ini. Coba bayangkan kalau gak ada Tuhan Yesus. Gimana jadinya hidup kita ini? Gimana dosa kita ini kalau bukan Tuhan yang nanggung? Jadi, intinya itu kalian harus ngehargai pengorbanan Tuhan dengan disalibkan itu. Pengorbanan itu juga untuk kita, untuk menebus dosa kita. Gitu loh. Jadi, inti dari semua ini, yang pertama, kita itu doa gak boleh bertele-tele, seperti yang diajarkan dalam Alkitab. Yang kedua, kita itu harus takut akan Tuhan, karena kita juga mati di tangan Tuhan, bukan di tangan setan ya. Dan yang ketiga, yang paling akhir ini, kita itu harus mampu meminggul salib. Dengan cara apa? Ya dengan cara berbuat baik dan lain-lain hal. Udah 5 menit, 6 menit, kayaknya lebih. Oke, mungkin segini dulu persembahan dari saya. Lucu gak lucu? Harus lucu, biar menghibur hati saya. Kan? Oke. Segini dulu dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tadi jiwaku ketenangan batinku ada dalam hadiratku, ku menyembahmu.
tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Mu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan
akanmu. Tidur setelah hari yang melelahkan. Berkhotbah kepada orang-orang tanpa memperingatkan apapun. Badai yang hebat pun menimpa mereka, dan murid-muridnya takut akan tenggelam. Karena takut, mereka membangunkan Yesus dan meminta Yesus melindungi mereka. "Oh kamu yang kurang percaya," kata Yesus kepada mereka, "mengapa kamu begitu takut?" Kemudian Yesus berbalik kepada badai dan menegurnya. Angin dan ombak kembali tenang sekali. Murid-muridnya takjub dan kagum kepada kuasanya. Pesan moralnya adalah keimanan akan Tuhan membuat siapapun tidak perlu takut akan dunia.